Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Walaupun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Ya Tuhan Yesus, sobat yang setia, padamu ku berseru, Tuhan dengarlah. Di dunia yang panas, gelombang menderam, Tuhan pegang tanganku dan tuntunlah aku. Ya Tuhan Yesus, Gembala setia, padamu ku berlindung, juga berserah. Curahkan kasih-Mu padaku yang lemah, sehingga ku beroleh berkat anugerah-Mu. Engkau Yesus, penolong, Engkau Yesus Tuhanku, Gembala penjagaku, Tuhan tuntun jalanku, Tuhan pimpin kehidupanku, besertamu bahagia hidupku. Jiwa Jemaat Tuhan, mari kita membuka kitab kita. Kita akan membaca epistol kita pada malam hari ini yang terambil dari kitab Mazmur 23 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam kerahiman-Mu, agar ku mampu wartakan kasih-Mu di dalam
Dosaku dalam kerahiman.
sumbangan berupa sembako seikhlasnya dan seterusnya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Bapak yang baik, kami berdoa kepada seluruh jemaat yang hadir pada saat ini, mulai dari bayi, anak-anak hingga orang tua Tuhan. Kami mau serahkan kehidupan kami ke tangan pengasihan-Mu. Mari semua dosa sudah masa munah, molosomi yang belare, molomi roha, molomi dosa sudah paripurna, aribat tinggi orang dalam doa menuju tujuan.
Demikian firman Tuhan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan menceraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi pada domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus tuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku karena memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Demikian firman Tuhan.
Shalom alaikum besen Habasia. Masih ya. Salam sejahtera bagimu dalam nama Mesias. Mesias itu siapa? Kristus sendiri ya. Salam alaikum besen Habasia. Habasia itu adalah gambar yang baik yang kita dengar tadi dalam khidmat ini. Habasia itu tadi gembala yang baik itu mengatakan ada juga tipe gembala yang tidak baik. Gembala yang diupah. Kalau di kampung saya seorang gembala menggembalakan gembalanya, malam harinya dibawa pulang. Itu biasanya ada kandangnya, masuk kandang ya, lalu kandangnya ditutup. Tapi di Timur Tengah tidak ada, semua terhampar gitu ya. Jadi gembala itu harus di situ siang malam, di batu-batu ya, batu-batu. Jangan kita harap misalnya ada hutan-hutan, tidak, batu semua. Dan dia harus jaga itu karena ada banyak pencuri gembala-gembala di sana. Apalagi mau lebaran apa namanya? Ya, yang bagi-bagi kurban itu kan. Jangankan itu. Di kampung saya juga banyak yang curi gembalaan kan. Curi domba, curi kerbau, curi sapi. Yang ini mah harganya menggiurkan ya. Jadi ada dua tipe gembala tadi, gembala agung, yaitu Tuhan Yesus. Gembala agung itu ciri-cirinya dia memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Itu yang pertama, dan itu sudah kita rayakan dalam hari kematian Yesus Kristus pada hari-hari yang lalu. Tidak kepada larang, contohnya kan punya mobil investasi. Kita mau punya rumah kan ya? Kalau dipindahkan kepada larang, jangan masalah rumah. Banyak gembala seperti itu melihat-lihat apa yang mau saya dapat, bukan apa yang mau saya perbuat kan? Ya. Ini merasa memiliki suami kepada istri, merasa memiliki. Itu gembala suami yang baik merasa memiliki kepada istri. Jangan merasa memiliki kepada istri orang. Kalau istri orang jatuh, dia bukan oh memang apa orang istrinya jatuh ke sana kok? Apa yang dia jalan? Makam mana kan? Sekarang ini baru nikah ya? Masa memiliki dan si cantik itu kan? Dia paling cantik. Ya. Tidak ada hijau kamu lihat semua, tapi yang lebih hijau yang di rumah itu. Miliki, sebagaimana Yesus memiliki kita. Ya. Itu yang pertama, itu yang harus dicirikan, dilakukan oleh seorang yang kedua dikatakan responsibility, sense of responsibility, merasa bertanggung jawab kepada jemaat yang dia gembalakan. Tanggung jawab para penggembala itu kan ya. Bisa mengukur situasi menginginkan narasiwa. Pada situasi kita masih muda. Aman di mana? Lain mana? Dicatat. Majelismu meninggal kamu tidak bisa mengukur. Gimana? Saya bukan tak mau, tapi di mana responsibilitasmu, tanggung jawabmu? Majelismu aja meninggal bukan kamu yang mengukur. Ya? Mungkin ada konglomerat yang mengikuti Jakarta ya. Kalau yang dari majelis ini ya, saya kembali di jalan. Aku menjadi terasa tinggal kan, tapi kalau dan saya nggak mau. Baru dalam sejarah pelayanan ini saya pernah menolak ini. Yang umur yang tidak punya gereja dengan saya sering. Ada nama Amron ini kan? Ya, tapi jangan lupa banyak orang-orang yang saya terus seperti berkatnya banyak. Ya. Pernah saya cerita kalau mulai bawah kan? Dah ada gerejanya tuh. Dah ada gereja yang mau kubur. Pendeta-pendeta bilang di mana? Di mana gereja tidak ada? Karena dia memang apa? Saya tanya nah, itu
operasionalnya jadi biasa mungkin habis itu tidak ini enggak. Terus ada dari Kopassus kan, Pak Pendeta tolonglah ada ini ya bisa. Di mana sekarang di Bumi Baru? Waktu saya lihat di Bumi Baru itu semua pemuda Batak, luar biasa pemuda Batak itu. Tapi satu pun tidak ada majelis. Semua anak kita pemuda. Dari yang kedua itu dari mana? Ya, perantau tadi juga yang ada saja. Ada satu yang bukan buku. Ada dan apa nih? Education. Kumaha udah sampai 7 juta makanan. Ini. Jadi bisa kita bayar apa ini? Gedung apa itu? Yang di bisa mah, belinya bisa, sama kuburannya bisa. Transport hukum dulu. Aku aman dan banget. Artinya apa? Rupanya bukan karena predikat seseorang itu membuat ada satu kesatuan di dalam diri mereka. Ya. Bayangkan orang-orang pemuda tadi perantauan itu yang mengukur dia. Ya, responsibility itu sangat perlu dalam kehidupan ini. Tanggung jawab. Ketika tanggung jawab itu kita lakukan, maka hak kita akan Tuhan berikan. Yakin ini, hak kita akan Tuhan berikan. Ya. Siapa dengan ini kopi dokter Zul lainnya kan? Itu rumah anak lain yang itu dengan tim posko dengan tadi mana? Sembilan. Sebenarnya yang mencukupi itu. Nah, SMA 3 itu suami gue juga dijajarkan. Jadi perasaan bukan ini bahagia bisa kalahkan. Hanya masa habis perasaan perkembangan udah habis, udah mulai stabil kan. Dalam hatinya disebut aku menggabari. Awas sedap. Ya, sekarang dia akan menerima haknya dari Tuhan. Ya, responsibility sudah ditinggalkan oleh Nabi kasih. Hak itu terimalah dari Tuhan. Jangan selalu berkecil hati. Anakku ini hidup dari mana? Sama kita dengan kami 10 orang janda mengandung 32 tahun. Semua hidup kok. Di bangsa kami yang nomor 33. Ya. Tuhan Yesus. Kalau nggak jauh asal aku sirah skenario-nya memang betul. Karena kita cuma tahu hari Rabu atau Sabtu kan. Jadi bawa memahami waktu kusi membungkus budaya itu. Datang memang, tahu nggak pernah berdoa kan? Berdoa nggak? Suwida begitu. Jadi jangan takut, jangan takut ibu di sini. Semua harus merasa bertanggung jawab. Ibu juga bertanggung jawab kepada suami. Bersama memiliki kepada suami. Sudah capek sehari bersama sini. Roh sudah kurang mungkin. Orang mau saya mau gimana habis nanti mereka kalau benar banget ini tinggal dulu kan supaya makin sayangnya ini lah. Jadi kalau sudah makin sayang rasa tanggung jawabnya tidak akan disembunyikan maunya di mobil. Ada orang disembunyikan uangnya asal lagi motorin tahu minat bukan? Orang itu lain itu terus saya membeli orang buru masa mungkin lagi sudah suka habis. Responsibility, gembala itu mempunyai responsibility, tanggung jawab. Ya. Lalu ketika dikatakan mempunyai care, peduli kan? Dari ada program peduli ya, komunikasi. Ini kekristenan kita ini kadang-kadang sekali-sekali nanti aku bawa ke apa tuh dulu saya berangkat waktu pertama di dalam ada BIK Bandung di plaza ya kan ada gereja di sini Pak. Wah itu kalau gereja orang di sini wah ini
gitu ya. Oh saudaraku, tujuh kepada oh saudaraku. Selesai gereja, udah tahu saya pulang ke Cimahi. Orang yang sebelah saya itu orang Cimahi mau ngomongin. Gak tanya, ramai kan? Bilang om belum ngomong ya. Begitu, tapi tolong bunyi. Sekali aku tanya, kenapa kan kalian pulang ke Cimahi? Kenapa saya tanya? Makan bakso dulu aman. Pembayaran bakso dulu. Kehidupan itu gak harus peduli satu dengan yang lain ya. Sebenarnya di kue nang saya tanya, ini mau temu dari dia. Gimana? Hidup di bawah kaki. Wah saya itu kok kali itu terendah mungkin. Pantas bertemu itu, benar kan? Hanya saya ingin motor mudah. Peduli terhadap anak-anak kita di rumah ini. Kalau sudah mulai kamu lihat ini gelisah ini, tanyakan apa yang digelisahkan kan? Satu dengan yang lain saling peduli. Ini sekarang kayak ini yang hilang di tengah-tengah kehidupan kita. Peduli kasih saudara ya. Jadi bukan hanya waktu COVID ya. Waktu COVID itu wah. Kenapa secara psikologis? Kenapa peduli kasih waktu COVID kan? Takut mati. Solo takut mati. Jangan udah. Iya. Oh sekarang coba lihat namanya. Makin meningkat dan peduli kasihnya kan. Nah, saya akan monitor kepentingan nanti kan. Wah hebat. Mudah-mudahan sampai ke Cimahi, ya 5 tahun. Ya. Lalu Bapak dikatakan apa? Ini yang Tuhan Yesus katakan sebagai seorang kepala yang amin. Sense of love-nya, ada kasihnya. Saya katakan dari kematian Kristus itu adalah puncak kasih dari Allah. Allah apa? Puncak kehidupan kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Sebesar apapun kata ada dosamu, ya Tuhan mampu mengampuni. Love the sinner, but hate the sin. Katakan Yesus mengasihi orang berdosa, tapi membenci dosanya. Nah itu love the sinner, but hate the sin. Katakan membenci dosanya. Makanya Yesus tidak mati bukan untuk orang benar, tapi untuk orang baik, untuk orang berdosa, untukku. Ini boleh ada yang dibutuhkan dari kita doang. Kalau hanya Yesus mati hanya untuk orang benar, tidak ada yang selamat. Tapi kita merasa bahwa kita ini adalah orang yang tidak benar, maka kita dikasihinya. Jadi, ya, kepala yang baik.